也要愿意雇主，你老板要同意嘛，才行嘛，不然这个老板原来的同伴他不要，我要找这个比较便宜的2万就好。Hai guys, welcome back to my channel, Anita Anggreni. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Banyak banget nih teman-teman kita yang tanya, terutama tuh teman kita TKI yang bekerja di sektor informal atau TKW, kerja di PRT gitu ya guys. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih kalau misalkan aku udah 14 tahun di Taiwan, apakah bisa nambah lagi? Ataukah bisa kembali lagi ke Taiwan gitu ya. Nah, jadi kali ini aku akan bahas tuntas mengenai hal ini. Dan yang paling penting adalah jangan di skip-skip karena ini penting banget. Kalau mendengarkan itu harus semuanya full gitu ya. Jangan separuh-separuh atau setengah-tengah, nanti gak paham. Jadi simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah guys, ini banyak nih ya teman-teman kita. Sejak dulu ini banyak banget nih teman-teman yang nanya, aku udah 14 tahun nih di Taiwan, bisakah aku nambah lagi ya? Aku udah 14 tahun lalu pulang ke Taiwan, apakah bisa balik lagi? Seperti itu. Kebetulan banget nih guys, aku baru aja wawancara atau tanya jawab dari salah satu agensi. Kebetulan agensi ini aku bertemu langsung dan aku bertanya. Waktu itu aku nggak sempat record ya karena sibuk banget. Yang penting aku tanya, beliau bisa jawab dan info ini akurat banget, terpercaya banget. Aku dapat info ini juga seneng banget gitu loh. Jadi aku mau berbagi sama teman-teman. Nah, jadi begini, buat teman-teman nih kalau misalkan udah mendekati 14 tahun di Taiwan, apakah bisa nambah lagi atau diperpanjang? Nah, jadi seperti ini nih prosesnya. TKI itu kan ada 2 kategori guys. Jadi kategorinya itu adalah level 1 dan juga level 2. Bisa dibilang kalau yang level 1 itu seperti kita ini, TKI yang dari BJTKI datang gitu ya, itu kayak level 1. Bisa dibilang identitas kita itu ARC, itu level 1. Dan untuk level 2-nya itu bisa dibilang teman-teman yang udah mengajukan PPTM seperti itu naik ke level 2. Perbedaan level 1 dan juga level 2 adalah kalau level 1 itu kita bekerja seperti di sektor informal yang gajinya itu 20.000 NT dolar itu gaji pokok. Dan juga kalau misalkan buat yang formal, level 1-nya itu mereka yang bekerja di pabrik gajinya lebih dari 25.000 NT dolar. Untuk level 2 ini memiliki keahlian atau yang sudah memiliki sertifikat. Seperti mereka nih yang mau mengajukan PPTM gitu ya, mereka harus sekolah dulu dan mendapatkan sertifikat dan mendapatkan pengakuan dari bos kalau kita itu lulus dan kita mendapatkan sertifikat tersebut. Biasanya keahliannya kalau misalkan kerjanya di sektor informal itu menjaga pasien atau merawat pasien. Mereka itu bisa melakukan kayak sedot dahak, kayak selang sonde atau merawat pasien tapi udah lihai, udah pinter gitu ya. Atau mereka bisa membaca dan menulis tulisan Cina seperti itu. Dapat pengakuan dari majikan, anak ini tuh pinter banget nih. Jadi TKI tersebut juga bisa mendapatkan sertifikat. Atau mereka nih yang sektor pabrik atau sektor formal. Mereka bisa melakukan, bisa mengontrol atau menjalankan mesin sebagai operator. Udah lihai, udah mahir gitu ya. Kalau udah dapat pengakuan dari si bos, itu juga bisa mendapatkan sertifikat. Atau mereka yang bekerja di panti jompo. Nah, panti jompo seperti suster gitu, dia udah lihai, udah pinter, itu juga bisa mendapatkan sertifikat. Nah, itu tadi aku udah menjelaskan bahwa TKI itu ada 2 kategori, satu kategori level 1 dan juga level 2. Nah, sekarang gini, kita yang level 1 yang sudah habis masanya di 14 tahun di Taiwan, maka kita bisa melanjutkan kerja lagi dengan syarat 1. Kita harus pindah dari level 1 menjadi level 2. Makanya kenapa banyak banget nih teman-teman sekarang yang mengajukan PPTM atau membuat APRC seperti itu. Tadi yang 14 tahun di Taiwan bisa diperpanjang lagi kontrak kerjanya dengan syarat harus pindah dari level 1 menjadi level 2. Dan syaratnya level 2 harus memiliki keahlian tertentu ya, sertifikat tadi udah aku jelasin. Dan syarat kedua adalah majikannya mampu atau setuju. Ini penting banget. Karena kenapa? Karena begini.
dari kita pindah level 1 menjadi level 2, otomatis gaji kita itu juga naik guys. Majikan kamu tuh mau nggak sih? Mau menaikkan gaji kamu gitu. Terus buat ngambil TKI level 2 ini, beda juga guys. Kalau level 1 itu agency mau menyerahkan kepada majikan itu bayarnya Liang Wan U atau 25.000 NT dolar. Misalkan kita nambah kontrak ke majikan atau majikan kita membayar agency itu Liang Wan U atau 25.000 NT dolar. Tapi yang mereka yang level 2 memperpanjang kontrak harus membayar ke agency 35.000 NT dolar. Nah, jadi itu tadi ya guys. Untuk yang level 2 gajinya harus naik juga, majikan bayar agensi untuk perpanjangan kontrak itu 35.000 NT dolar. Nah, kalau majikan setuju, otomatis bisa tanda tangan dan bisa memperpanjang kontrak lagi. Tapi kalian udah naik ke level. Nah, oke, lanjut nih dari pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan udah 14 tahun di Taiwan, lalu pulang, apakah bisa balik lagi ke Taiwan? Seperti itu. Jawabannya adalah bisa. Tapi dengan syarat teman-teman harus kembali ke majikan yang dulu. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau balik lagi ke Taiwan melalui PJTKI, terus cari majikan baru gitu ya, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan kalian udah pulang di Indonesia gitu ya, udah istirahat 6 bulan atau 1 tahun, terus mau balik lagi ke Taiwan, itu harus yang bisa ngambil kamu itu adalah majikan kamu yang dulu. Contoh nih, aku 2023 bulan 9, udah genap 14 tahun, dan aku pulang. Kemudian aku mau balik lagi di tahun 2024 gitu ya. Nah, jadi aku menghubungi majikan aku yang ada di Taiwan di tahun 2023 itu. Dan syaratnya juga sama, harus naik ke level 2. Jadi untuk pindah ke level 2 ini, apakah majikan kamu setuju? Karena otomatis juga naik gaji dan ngambil kita dari Indonesia juga lebih mahal, seperti itu. Kalau misalkan majikan kamu udah oke dan kamu juga udah oke, maka majikan kamu ini bisa ngambil kamu kembali ke Taiwan dan kamu bisa terbang ke Taiwan, seperti itu. Nah, jadi dari sini apakah teman-teman sudah paham? Dan apabila kurang paham, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman bisa inbox di Facebook, Instagram aku. Dan jangan lupa untuk follow juga. Nah, jadi itu aja ya informasi aku kali ini. Semoga saja video aku kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!